Halo, selamat datang kembali di T2 Vlog, tips dan trik seputar budidaya, perawatan, serta hobi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kawan T2 Vlog jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu bisa update info-info terbaru dan menarik lainnya. Baik, kali ini kita akan membahas seputar ikan gapi. Sebelumnya, siapa sih yang tidak mengenal ikan sejuta umat ini? Saya yakin kalian pernah memelihara ikan gapi si cantik kecil dengan beragam warna. Banyak yang tertarik dengan ikan ini hingga memelihara sekaligus membudidayakannya. Ikan ini akan sangat mudah sekali beradaptasi jika kita membiarkannya di kolam-kolam ikan, tiba-tiba akan beranak pinak banyak. Namun ketika kita sengaja ingin membudidayakannya, pasti akan banyak kendala yang kita alami, terutama ketika ikan atau anakan burayak gapi pertama kali lahir. Bagi kawan yang sudah mencoba membudidayakannya, ikan ini pasti pernah mengalami kematian massal pada burayak gapi yang baru lahir. Apa sih penyebabnya? Banyak faktor loh, seperti faktor air, pemberian pakan, suhu udara, dan lain-lain. Namun kali ini kita akan membahas faktor air. Kenapa air? Karena air adalah hal pertama yang paling penting agar ikan bisa hidup. Coba bayangkan, apakah ada ikan yang bisa hidup tanpa air? Mungkin tidak ada. Nah, untuk gapi sendiri sebetulnya adalah ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun untuk memaksimalkan perkembangan dan kesehatan ikan gapi, kita harus memperhatikan beberapa hal yang agar ikan peliharaan kita merasa nyaman, seperti diantaranya kejernihan air, pH, TDS atau kandungan mineral, serta suhu pada air tersebut. Untuk kejernihan air, setiap penghobi atau peternak ikan hias memiliki selera masing-masing. Ada yang tidak masalah dengan warna air yang kehijauan karena sinar matahari, dan ada yang lebih cocok dengan air yang jernih. Namun yang perlu digarisbawahi, baik jernih ataupun kehijauan, harus tetap menjaga kebersihan air dari gas amoniak beracun yang dihasilkan dari kotoran ikan yang menumpuk. Namun di sini untuk pembahasan utamanya adalah di suhu air. Karena suhu air ini sangat penting kita perhatikan dalam merawat ikan gapi. Rata-rata untuk ikan gapi dewasa dapat bertahan di suhu air sekitar 22-27 derajat Celcius. Namun untuk burayak gapi idealnya kita harus menjaga suhu di suhu normal sekitar 25-27 derajat. Jadi ketika kalian ingin burayak gapi sehat, selain untuk kejernihan air, kalian harus menjaga kestabilan dari suhu udaranya. Karena untuk suhu air pada media burayak gapi harus stabil. Lebih baik agar ditempatkan di dalam ruangan, jangan disimpan di area outdoor, karena ketika penempatan di outdoor, suhu akan cenderung tidak stabil dan terkadang panas, namun setelah masuk pada malam hari akan mendadak dingin. Apalagi pada kondisi-kondisi cuaca tertentu seperti pada musim kemarau ataupun pada musim hujan ya. Nah, untuk medianya sendiri atau tempat yang digunakan untuk pembesaran burayak gapi sebetulnya bebas saja. Namun, lebih baik kami sarankan menggunakan ember yang berbahan plastik atau box, lebih baik di box styrofoam. Mengapa seperti itu? Karena dua bahan ini dapat menahan suhu udara air yang tertampung dan dapat meminimalisir atau menahan perubahan udara di lingkungan sekitar. Seperti karena hujan yang mengakibatkan suhu lingkungan luar dingin, khususnya di malam hari. Jadi ketika suhu udara menjadi dingin, itu otomatis pada suhu air pun akan mengalami penurunan. Jadi kita harus menjaga suhu air agar tetap stabil, karena untuk burayak gapi itu masih rentan terhadap suhu. Jadi kita harus tetap menjaga dari suhu udaranya.
Jadi ketika suhu turun drastis itu otomatis bisa mengakibatkan seluruh burayak gapi kita pada media yang kita gunakan itu bisa mati semua. Nah, di sini hindari menggunakan media pembesaran burayak dari kaca, apalagi akuarium yang berukuran kecil. Karena dengan ukuran akuarium yang kecil, dengan jumlah air yang tentunya lebih sedikit, akan mudah sekali air di dalam kaca ini berubah suhu. Ditambah lagi, media kaca ini sangat mudah sekali menyerap suhu udara di lingkungan luarnya. Jadi ketika suhu udara di luar hangat, dia akan menyesuaikan dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, ketika dingin, itu suhu udara di dalam air yang tertampung di akuarium itu akan mudah sekali dingin. Seperti itu. Nah, mungkin tips yang kami berikan cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau masukan dan saran yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, see you next time.